Kita bertemu kembali dalam tema Aku Cinta Al-Quran dengan subtema Al-Quran adalah kitab. Siapa yang tidak hadir? Asril sama? Oke, coba teman-teman. Bunda, kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ini apa? Buku atau Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran atau buku? Buku. Nah, ini adalah buku. Coba kita perhatikan apa di dalamnya. Di dalamnya ada tulisan bahasa Indonesia. Ini adalah tulisan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah berarti ini bukan Al-Quran. Ini adalah buku biasa, buku kita baca. Ya. Nah, sekarang kalau yang ini apa namanya? Al-Quran. Nah, jadi anak soleha harus bisa membedakan ya mana Al-Quran dan mana buku. Yang ini adalah buku, yang ini adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bertuliskan huruf Arab. Nah, coba perhatikan. Sama tidak tadi tulisannya? Hah? Sama tidak? Tidak. Ya, tidak sama ya? Oh, ada yang mau kasih, silakan. Nah, jadi Al-Quran dan buku itu berbeda. Kalau Al-Quran itu tulisannya dari bahasa Arab. Al-Quran ini adalah perkataan Allah. Di dalam Al-Quran itu banyak yang disampaikan seperti doa, kebaikan, serta kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ada semua di dalam Al-Quran. Ya? Ya, ada juga sembahyang. Ya, di sembahyang juga ada diceritakan di dalam Al-Quran. Makanya itu Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup umat manusia. Utamanya kita sebagai umat Islam. Apa? Baca Al-Quran, ketika selesai sholat sama sebelum sholat. Pintar sekali. Siapa yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala. Satu huruf itu mendapatkan pahala satu kebaikan. Kayak apa? Yang pada juga yang lambai dan Islam. Apa? Yang Islam. Kenapa Islam nak? Lambai. Oh iya. Jadi orang Islam yang baik itu adalah orang yang mempedomani Al-Quran. Nah, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran jika dilaksanakan maka itulah orang baik. Ya, dalam Al-Quran itu terdapat banyak doa yang diajarkan oleh Allah. Contohnya seperti apa? Nah, doa kedua orang tua, doa kebaikan dunia akhirat. Oh, ada doa. Oh, ada yang bilang doa sebelum makan. Siapa yang apa doa sebelum makan? Nah, siapa? Doa sebelum tidur. Coba. Elvira, apa doa sebelum makan? Coba. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana Kalau tidak berdoa kenapa ya? Kenapa? Nah, kalau makan tidak berdoa, maka makannya sama siapa? Makannya sama setan. Makanya itu Allah mengajarkan kita agar supaya berdoa. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik seperti berbagi kepada teman. Siapa yang suka berbagi? Berbagi apa? Berbagi apa? Nah, seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini adalah seorang ayah dan Nabi Ismail adalah anaknya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Nah, pada suatu hari Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail menyampaikan
kepada anaknya bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Nabi Ismail menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia akan bersedia membantu bapaknya untuk membangun Ka'bah jika itu adalah perintah Allah. Akhirnya Nabi Ismail membantu ayahnya sampai Ka'bah selesai. Setelah Ka'bah dibangun, Nabi Ibrahim meminta doa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan, makanya diutuslah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan menyampaikan kebaikan kepada kita semua agar supaya nanti kita selamat di dunia dan di akhirat. Makanya itu Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk kita pedomani. Nah, itulah Al-Quran, kitab suci kita sebagai umat apa? Ya, sebagai umat Islam. Jadi gitu ya, akan membentuk 3 kelompok. Ya, saya bentuk dulu. Atayla di sini, Almira pindah di sini. Kita akan bermain apa namanya nih? Apa namanya? Buahnya. Anggaplah ini buahnya ya. Kita bermain pohon berbuah Al-Quran. Semua yang ada di dalam sini itu adalah sifat-sifat yang mencerminkan di dalam Al-Quran yang kita mau jelaskan nanti ya. Nanti kalau sudah dapat buahnya, pilih nanti salah satu buahnya. Anak soleha buka amplopnya. Nah, ada nanti di situ petunjuk di dalamnya. Apa diceritakan? Pokoknya dibuka solusinya. Iya, dibuka isolasinya, baru dibuka. Kalau sudah didapat, lihat gambarnya. Nanti ibu guru bacakan apa instruksinya di dalam, apa yang diperintahkan di dalam, ya. Oke. Oke. Kelompok pertama adalah Atayla. Yang apa nama kelompoknya Atayla? Aku dikasih nama kelompok apa? Kita pakai huruf hijaiyah ya. Alif. Oh, kita ini. Ini adalah kelompok alif. Ini kelompok ba dan ini kelompok ta. Oke? Sudah paham? Ya. Ini kelompok apa tadi? Alif. Kalau ini kelompok apa? Ba. Kalau ini kelompok apa? Ta. Jadi ini adalah kelompok ta. Nah, sekarang giliran kelompok ta dulu. Alif pasing. Ambil dulu yang mana kita suka di situ. Nah, coba yang mana? Warna kuning. Oh iya, silakan. Kemudian kelompok ba. Yang mana kita suka? Oh, warna merah. Oke. Kemudian kelompok alif. Oke. Oke. Nah, sebelumnya itu kita persilakan satu persatu dulu. Nah, siapa yang mau dulu? Yang mau duluan? Coba. Di sini ada kata permisi. Tugasnya praktekkan cara lewat di hadapan orang lain. Bagaimana caranya berkata permisi di depan temannya? Coba praktekkan semuanya bertiga. Praktekkan. Bilang apa kalau lewat di depannya teman-teman? Permisi. Nah, coba praktekkan 3 orang. Praktekkan depannya. Nah, bilang permisi. Ya. Permisi. Nah, depan temannya ya. Ah, oke. Lagi kembali ke sini. Permisi, Bu Guru. Nah, ibu guru tanya lagi. Kan bisa tulis ini tuh. Nah, sini. Itu kok. Ibu guru tanya lagi ya. Nah, saya tanya dulu kelompok ta. Nah, jelaskan mengapa kita harus bilang permisi di depan orang kalau Supaya nak kasih ke jalan. ya supaya kasih ke jalan, apa lagi? Supaya tidak terlambat Ki, kalau ada pekerjaannya. Ya, apa lagi? Supaya cepat Ki datang. Datang kemana? Datang ke sekolah. Oh iya. Nah, ibu guru siapa ya? Kenapa kita bilang permisi di depannya orang? Agar supaya dikasih jalan seperti Nabila tadi, Almira pintar.
cocok Mi. Jadi kalau lewat di depan orang, permisi, tabe. Nah itu mana supaya kita dikasih jalan, supaya jadi kalau jalan ki bilang ki permisi, tidak ditendang nih orang. Nanti marah orang kalau ditendang tuh. Nah jadi itulah gunanya kenapa kita bilang permisi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ta. Melafalkan doa sebelum tidur. Bismillah, Bismillahumma ahya wa rizqika. Coba kasih keras, kasih dengar suara temannya. Kasih dengarkan tanya kelompok lain. Allahumma ahya wa rizqika. Cocok Mega, kelompok yang lain? Cocok. Nah, pintar semua. Jadi itu adalah lafal doa sebelum tidur. Nah, tugasnya adalah mengapa kita harus berdoa ya? Mengapa kita harus Sama setan. Biar nggak diganggu sama setan. pintar supaya kita tidak diganggu oleh setan. Nah, pintar. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok Bang. Selanjutnya yang terakhir ada Pak Adif. Nah, coba perhatikan kelompok Alif, ada 2 orang. Nah, coba perhatikan ini gambar apa ini? Gambar. Oh, gambar saling memaafkan. Coba perhatikan saling memaafkan. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Memaafkan kan apa itu? Coba. Kumpul tadi. Hilya, coba minta maaf sama Hilya. Bilang apa? Bilang apa? Kasih korasi tidak kedengar nih. Maaf, Hilya. Ya, maaf Hilya. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Ya, meminta maafnya itu harus dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Sudah minta maaf, baru diulang kembali, ya. Nah, guru tanya lagi, kenapa kita harus minta maaf? Berbuat baik. Nah, karena sekarang kita akan menyaksikan siapakah yang juara ya, siapa yang paling bagus tadi persentasenya. Nah, Ibu Guru memilih kelompok ta juara satunya. Tepuk tangan. Ayo. Nah, jadi kelompok ta adalah juara 1 dan kelompok pa adalah juara 2. Tepuk tangan. Kita lakukan bermain apa tadi namanya ini? Pohon. Ya, bermain pohon berbuah Al-Quran. Itu tadi kita lakukan ya. Nah, sebelum kita menutup, Ibu Guru ulang kembali materi yang sudah kita pelajari. Tadi membaca doa sesudah belajar.